Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya rekan-rekanku sekalian ya. Mudah-mudahan dalam saat ini atau sampai saat ini dan seterusnya kita masih diberi kesehatan untuk selalu menjalankan segala aktivitas ya yang berkaitan dengan kewajiban kita, amin, gitu ya. Oke. Rekan-rekan saya yang saya hormati ya, bagaimana khususnya nih bagi para teman-teman saya yang honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, atau di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud, apakah sudah melaksanakan perpal ijazah? Ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sudah melakukan perpal ijazah, rekan-rekan sedikit sudah lega ya. Tinggal menunggu bagaimana selanjutnya ya di tahun 2021 gitu ya. Terkaitan dengan yang namanya P3K. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya, menginformasikan terkait dengan apa itu CPNS dengan apa itu P3K ya. Oke. Rekan-rekan ya, kalau kita lihat ya dari segi definisi ya, kita lihat dari segi definisi ya di sini ya, bahwa CPNS atau yang sering disebut dengan calon pegawai negeri sipil itu sudah jelas ya, sudah jelas. Kalau misalkan secara definisi bahwa CPNS itu adalah jika lolos melalui tes, yaitu tes SKD dengan tes SKB ya. Jika kedua tahapan tes itu bisa dilewati dengan baik, maka tentunya peserta itu bisa langsung diangkat menjadi PNS dengan tentunya ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang diberlakukan di aturan main untuk pengangkatan CPNS gitu ya. Nah, dengan dua syarat itu ya, lolos SKD dengan lolos SKB, itu rekan-rekan bisa langsung diangkat menjadi CPNS gitu ya. Nah, bagaimana dengan P3K ya? P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, kalau P3K, kalau tadi CPNS itu ketika lolos langsung diangkat menjadi PNS dengan ketentuan ya, biasanya dari CPNS ke PNS itu adalah 1 tahun ya. 1 tahun artinya dari 80% menjadi 100%. Dari CPNS menjadi PNS itu adalah 1 tahun biasanya gitu ya. Nah, kalau P3K ya rekan-rekan, P3K itu adalah didasarkan atas perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu ya. Jadi untuk jangka waktu tertentu, jadi tidak selamanya gitu ya. Nah, jadi itu. Tetapi jangan khawatir, yang namanya P3K dengan CPNS itu sama-sama ASN, aparatur sipil negara ya. Nah, itu. Oke. Yang kedua, rekan-rekan ya, dari status ya, status yang namanya status PNS itu adalah sebagai pegawai tetap. Jadi tetap tidak akan ada batas waktu ya, ya terkecuali kalau misalkan dia meninggal, dia pensiun gitu ya. Nah, itu, dan pensiun pun itu nanti akan masih mendapatkan gaji gitu ya, yaitu gaji pensiun gitu ya. Nah, sedangkan P3K itu adalah sebagai tenaga kontrak
ya. Jadi sebagai tenaga kontrak itu jadi ditentukan pada waktu ya sesuai dengan perjanjian gitu ya. Ya bisa misalkan dikontraknya 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi ketika seseorang menjadi seorang P3K itu nanti kemungkinan nanti itu bisa saja ada indikator yang mana indikator itu bisa apakah dengan indikatornya baik, apakah dengan indikatornya jelek gitu ya. Maka kalau misalkan jelek, kontraknya akan berhenti ya. Kalau misalkan indikatornya dengan hasil memuaskan si pekerjaannya di instansi itu, maka akan berlanjut ya. Oke. Untuk yang ketiga ya. Untuk yang ketiga rekan-rekan, dari segi gaji ya. Perlu rekan-rekan ketahui ya, dari segi gaji ya. Dari segi gaji PNS itu dengan P3K itu tidak ada bedanya ya. Sama-sama diatur oleh Perpres ya, oleh Perpres nomor 98 tahun 2020 ya, yang kemudian nanti diatur teknisnya dalam Permenpan RB ya, yang mana perlu rekan-rekan ketahui, untuk gaji PNS dan P3K paling bawah itu adalah 1.747.900 itu adalah untuk golongan 1A, dan paling tinggi yaitu untuk golongan 4E yaitu 6.786.500. Itu adalah angka yang cukup wow ya. Kalau saya tahu itu ya, di tahun 90-an orang-orang itu tidak berlomba-lomba ingin menjadi seorang PNS. Ya, tapi sekarang ya itu banyak sekali peminatnya ya. Karena kenapa? Ya salah satunya itu adalah gajinya adalah besar. Kalau tahun 90-an belasan ribu ya, kalau sekarang sudah jutaan rupiah. Nah, makanya orang itu berlomba-lomba ingin mendapatkan status yang mana statusnya itu bisa P3K atau PNS ya. Kemudian selain gaji rutin, disebutnya gaji rutin atau gaji pokok ya. Nah, si P3K dengan CPNS itu sama-sama akan mendapatkan gaji berkala ya. Nah, gaji berkala itu adalah gaji yang mana gajinya itu akan naik gitu ya pada setiap 2 tahun sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan gaji berkala. Nah, yang keempat, rekan-rekan, itu dari segi tunjangan. Nah, tunjangan untuk P3K dengan CPNS itu sama ya. Jadi P3K itu mendapatkan hak yang sama seperti halnya PNS dalam hal tunjangan. Selain tadi gaji ya, nah, kemudian tunjangannya pun sama. Nah, tunjangan apa saja? Ada tunjangan keluarga, ada tunjangan beras, atau tunjangan pangan, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan struktural, ada tunjangan jabatan fungsional, ada tunjangan yang lainnya tentunya ya. Nah, itu dari segi tunjangan rekan-rekan sama, tidak ada bedanya ya. Nah, yang kelima atau yang terakhir ya rekan-rekan, ini satu lagi ya, apakah si P3K atau ketika kita masuk menjadi P3K itu akan sama halnya dengan PNS pada saat menjelang pensiun atau sudah pensiun. Nah, untuk PNS ya itu nanti dapat pensiun ya, sedangkan untuk P3K
itu tidak mendapat pensiun. Kenapa? Karena tadi yang namanya P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, kalau kasarnya itu adalah pegawai kontrak. Jadi dikontrak. Ya, kalau misalkan kontraknya tahun pertama kita lulus, maka nanti di tahun kedua ada perjanjian lagi, perjanjian kerja untuk berapa tahun ke depan, misalnya 1 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau 5 tahun misalnya. Tidak tahu ya kalau itu. Yang jelas di sini aturannya adalah bahwa bahwa P3K itu sama halnya dengan pegawai kontrak, ya. Nah, mungkin itulah rekan-rekan yang bisa saya informasikan, ya, khususnya bagi rekan-rekan yang baru, ya, yang baru yang baru menghonor di satuan pendidikan atau yang namanya sekolah, terutama khususnya karena kenapa contohnya sekolah, karena honorer yang terbanyak itu ada di satuan pendidikan atau di sekolah, ya. Nah, mungkin ini menjadi sebuah informasi, mudah-mudahan bagi yang baru itu menjadikan informasi yang penting, ya, yang bermanfaat. Dan jangan lupa, ya, ini sambil menunggu perpal beres, kemudian tindak lanjutnya P3K itu seperti apa di 2021, ya. Nah, rekan-rekan supaya bisa lebih semangat, ya, karena saya juga sama lah, ya, sama seperti rekan-rekan, status saya masih honorer, ya. Berusaha dan berdoa itu adalah kunci kita, ya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.